satu kebutuhan dalam rumah tangga adalah kebutuhan biologis. Namun ternyata hubungan suami istri ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Terdapat beberapa larangan dalam hubungan suami istri menurut Islam. Berikut adalah 13 larangan hubungan suami istri menurut dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, larangan menggauli ketika istri sedang haid. Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah 222. Yang kedua, bersetubuh melalui dubur atau anus. Rasulullah bersabda, terkutuklah orang yang menyetubuhi istri di duburnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai dari Abu Hurairah. Yang ketiga, dilarang menyebarkan rahasia ranjang. Dari Abu Said Al-Khudri, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1437. Yang keempat, dilarang berhubungan pada malam awal, pertengahan, dan akhir bulan. Ibnu Yamun berkata, dilarang senggama, menurut pendapat yang masyhur, di malam hari raya Idul Adha. Demikian pula di malam pertama pada setiap bulan, di malam pertengahan pada setiap bulan, begitu pula di malam terakhir pada setiap bulan. Hal itu berdasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kamu bersenggama pada malam permulaan dan pertengahan bulan. Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa bersenggama makruh dilakukan pada 3 malam dari setiap bulan, yaitu pada malam awal bulan, malam pertengahan bulan, dan pada malam terakhir bulan. Sebab setan menghadiri setiap persenggamaan yang dilakukan pada malam-malam tersebut. Yang kelima, dilarang datang diam-diam pada istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian datang pada malam hari, maka janganlah ia mendatangi istrinya. Berilah kabar terlebih dahulu, agar wanita yang ditinggal suaminya mencukur bulu-bulu kemaluannya dan menyisir rambutnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5246 dan Muslim nomor 715. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mendatangi istrinya di malam hari untuk mencari-cari tahu apakah istrinya berkhianat kepadanya atau untuk mencari-cari kesalahannya. Hadis riwayat Muslim nomor 715. Yang keenam, dilarang berjima saat ihram. Allah berfirman, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Al-Quran Surat Al-Baqarah 197. Ibnu Abbas berkata dalam menafsiri ayat di atas, ar-rafats adalah jima, melakukan hubungan seks. Yang ketujuh, dilarang berjima saat puasa. Diriwayatkan oleh Bukhari 2600 dan Muslim 1111. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, celakalah saya." Beliau bertanya, "Ada apa dengan Anda?" Dia menjawab, "Saya telah berhubungan intim dengan istri sementara saya dalam kondisi berpuasa di bulan Ramadan." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah Anda dapatkan budak untuk dimerdekakan?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Apakah Anda mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Apakah Anda dapatkan makanan untuk memberi makan kepada 60 orang miskin?" Dia menjawab, "Tidak." Kemudian ada orang Ansar datang dengan membawa tempat besar di dalamnya ada kurmanya. Beliau bersabda, "Pergilah dan bersadakahlah dengannya." Orang tadi berkata, "Apakah ada yang lebih miskin dari diriku wahai Rasulullah?" Demi Allah yang mengutus Anda dengan kebenaran, tidak ada yang lebih membutuhkan di antara 2 desa dibandingkan dengan keluargaku. Kemudian beliau mengatakan, "Pergilah dan beri makanan keluarga Anda." Hadis riwayat Bukhari 2600 dan Muslim 1111. Yang kedelapan, boleh telanjang tapi harus ditutupi selimut. Dari Atabah bin Abdi As-Sulami bahwa apabila kalian mendatangi istrinya berjima, maka hendaklah menggunakan penutup dan janganlah telanjang seperti 2 ekor himar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kesembilan, jangan memulai hubungan intim tanpa doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang mereka akan menggauli istrinya, hendaklah ia membaca, Bismillah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Sebab jika ditakdirkan hubungan antara mereka berdua tersebut membuahkan anak, maka setan tidak akan membahayakan anak itu selamanya. Hadis Sahih Muslim nomor 2591.
Yang ke-10. Tidak langsung berhubungan intim. Rasulullah bersabda, "Siapapun di antara kamu, janganlah menyamai istrinya seperti seekor hewan bersenggama, tapi hendaklah ia dahului dengan perantaraan." Selanjutnya, ada yang bertanya, apakah perantaraan itu? Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, yaitu ciuman dan ucapan-ucapan romantis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-11. Suami dilarang mendahului istri. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu menjima istrinya, hendaklah ia menyempurnakan hajat istrinya. Jika ia mendahului istrinya, maka janganlah ia tergesa meninggalkannya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Yang ke-12. Dilarang berjima di tempat terbuka. Ketika melakukan hubungan suami istri, haruslah dilakukan di tempat yang tertutup dan tidak dapat dilihat oleh siapapun. Islam sangat melarang memperlihatkan aurat apalagi hubungan badan pada siapa saja. Dan yang ke-13. Tidak berhubungan badan saat badan masih kotor. Seperti Abu Rafi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah pada suatu hari pernah menggilir istri-istri beliau. Beliau mandi tiap kali selesai berhubungan bersama ini dan ini. Aku bertanya, ya Rasulullah, bukankah lebih baik engkau cukup sekali mandi saja? Beliau menjawab, seperti ini lebih suci dan lebih baik serta lebih bersih. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Itulah 13 larangan hubungan suami istri menurut dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Like dan subscribe channel Masmil Huda. Terima kasih. Sekian. Wassalam.